Pantun rohani untuk hari ini dengan Nia di Surabaya. Bersama Rere di Salatiga. Bersama saya Frede dari Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 21 Januari 2022 dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menetapkan 12 rasul untuk menyertai Dia memberitakan Injil dan juga mengusir setan serta mengusir roh-roh jahat menurut teks Injil Matius. Membaca perikop hari ini ada beberapa pertanyaan di hati saya. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan Yesus justru memilih orang-orang sederhana untuk menjadi rasul-rasulnya? Juga mengapa Tuhan Yesus menyertakan Yudas Iskariot? Tidak tahukah Yesus bahwa nantinya Yudas akan mengkhianati Dia? Dan juga pertanyaan mengapa Allah membutuhkan bantuan dari para rasul? Bukankah tanpa bantuan siapapun Allah akan sanggup untuk menyelesaikan misinya? Tak perlu ngantor bila sedang sakit, tapi tak usah sampai menjerit-jerit. Yesus pergi ke sebuah bukit untuk menetapkan 12 murid. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika beberapa saat yang lalu saya diminta bergabung untuk mengisi renungan pada channel YouTube ini, sesungguhnya saya merasa ragu dan juga tidak percaya diri. Akan tetapi kemudian saya memandang bahwa permintaan ini adalah suatu tugas bagi saya. Tugas ketika saya sudah diberi karunia untuk menjadi anak-anak Allah. Bukankah para rasul pun menerima penetapan mereka tanpa mereka merasa khawatir dan juga takut? Padahal mereka hanyalah orang-orang awam yang sangat sederhana. Bahkan ketiga rasul utama Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, hanyalah nelayan-nelayan kecil biasa. Tetapi memang bukan itu yang dilihat oleh Yesus, bukan kelemahan atau kekurangan mereka. Tetapi yang pertama-tama dilihat adalah kesediaan kita atau kesediaan mereka dan juga kesetiaan mereka. Sehingga dengan bimbingan Roh Kudus, dengan penyertaan Roh Kudus, akhirnya mereka dikuatkan, dimampukan, sehingga mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa dan yang sangat setia. Terbukti hampir semua dari rasul tersebut wafat sebagai martir yang jaya bagi kemuliaan Tuhan. Demikian pula Santa Agnes yang hari ini kita peringati pestanya juga wafat sebagai martir bagi mempelai surgawinya. Selalu begitu yang dilakukannya. Saat ke Batu, pasti mampir pos ketan. Para murid diutus mencari kuasa mengusir setan. Lantas, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Mengapa Yesus memilihnya sebagai salah satu di antara 12 rasul pilihannya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menentukan siapa-siapa orang yang dikehendakinya, siapa orang yang dipilihnya tanpa mempertanyakan kesanggupan ataupun kesediaan mereka. Injil Yohanes bab 15 ayat 16 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu." Namun sementara itu Allah juga berpegang pada komitmennya ketika menciptakan manusia, yakni untuk tetap memberikan suatu kehendak bebas bagi manusia untuk menerima ataupun menolak tawaran dari kasih-Nya. Dan hal inilah yang dilakukan Yudas ketika menolak tawaran kasih Allah. Tentu hal ini bukan karena Yesus salah memilih orang,
Justru Yesus sudah memberikan kesempatan bagi Yudas untuk mengikuti dia, untuk menimba kasihnya, dan untuk membuang segala kecenderungan-kecenderungan buruknya. Tetapi Yudas justru memilih meninggalkan Yesus dan bahkan mengkhianatinya. Dan hal ini banyak pula terjadi di masa sekarang ini, ketika banyak anak-anak Tuhan juga meninggalkan Yesus. Apakah kita pun seperti Yudas yang rela meninggalkan Yesus demi uang, demi popularitas, demi konten di media sosial, atau demi jabatan? Harus banyak makan agar cepat pulih. Istirahatlah bila merasa penat. Dari 12 murid yang dipilih, Yudas Iskariot jadi pengkhianat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita semakin menyadari bahwa sebagaimana para rasul pun, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah untuk menjadi bagian dari karya keselamatannya. Jika dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin akan merasa lebih berbahagia ketika kita memperoleh hasil buah dari usaha keras kita dibanding kita memperolehnya secara cuma-cuma. Demikian pula Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita menjadi rekan sekerjanya, untuk kita bersama-sama membangun kerajaannya, agar dengan demikian besarlah sukacita kita ketika kita memperoleh hadiah sebagai pewaris kerajaannya tersebut. Kiranya Allah yang Maha Pengasih senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk menjalankan tugas perutusannya ini. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Semangat pagi. Mari refleksikan. Jangan-jangan kita pun pernah seperti Yudas Iskariot. Terima kasih, berkah dalam. Salam Seroja. Berkah dalam. Dadah.